Nah, mungkin Prof. Hasan, apakah monitor Prof. Hasan? Ada Gus. Ya, silakan Prof. Hasan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih ini dulu untuk semua yang semua narasumber ya, dari Gus Wahid, Prof Kuncoro, tadi Prof Imam, Mas Ahmad Helmi, Pak Syahidin, Bu Fadilah ya. Memang masalah cinta dan benci ini masalah apa ya, sehari-hari kita lah ya. Dari level pribadi sampai level negara itu kita akan selalu melihat cinta dan benci ini saling berkelindan ya. Mau nggak mau kita pasti akan menghadapi. Nah, bagi seorang Muslim tadi Gus Wahid dan para narasumber sudah mengatakan bahwa pegangan kita tentunya adalah ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena kita ini makhluk langit kan ya. Jadi kita juga dalam tubuh kita punya ruh ya, punya hembusan ilahi, punya Nur Muhammad gitu ya. Jadi maksudnya seharusnya apa yang dicintai Allah harusnya kita cintai. Nah, apa yang dibenci Allah seharusnya kita benci. Aksioma ini mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan ya. Banyak hal yang kita tahu sebenarnya ini Allah tidak suka kalau kita berbuat seperti itu, tapi kadang-kadang ya tetap saja ya, karena mungkin hawa nafsu, ada syaitan dan seterusnya. Dan saya setuju dengan dikatakan oleh Gus Wahid tadi ya. Jadi untuk bisa mencintai dan membenci secara benar, kita harus punya ilmu kelihatannya ya. Tentunya ilmu ini sumbernya pertama Al-Quran ya. Dari ayat Quran kita tahulah ya. Hal-hal yang Allah suka, hal-hal yang Allah tidak suka ya. Mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Nah itu kita bisa ikuti. Nah kemudian menurut saya juga bisa derivatifnya ini dari Asmaul Husna ya. Jadi kalau kita coba kelompokkan sifat-sifat Allah ya, Asmaul Husna, kita lihat yang Jamaliyah itu lebih banyak daripada yang Jalaliyah ya. Jadi apa ya, keindahan, kecintaan Allah, sifat-sifat yang mengandung cinta Jamaliyah dari Allah itu lebih banyak daripada sifat-sifat yang mengandung apa ya, ketegasan, kemurkaan ya. Jadi kalau kita lihat memang Allah itu sebenarnya penuh cinta kepada makhluknya ya. Kalau terkesan ada hukuman itu sebenarnya keadilan Allah ya. Jadi memang bukan Allah ingin menghukum, tapi memang sunatullahnya ya kita yang salah ya. Jadi kita harus belajar itu. Kemudian juga tentunya kita sumber ilmu kedua ya dari Rasulullah ya. Jadi sekarang saya coba memaknai sirah Rasulullah secara lebih mendalam lah ya. Hampir semua buku sirah Rasulullah itu saya beli, saya baca secara detail, terutama bagaimana beliau menghadapi gitu ya. Dan yang mengagumkan saya ini kapasitas Rasulullah yang sangat luas ya, hatinya itu sangat luas ya. Misalnya seperti di Taif itu ya, beliau ingin berdakwah justru dilempari dan segala macam ini itu ya. Sampai malaikat juga sudah turun tangan kalau malaikat mau, kalau Rasulullah mau itu malaikat bisa menghancurkan orang-orang Taif ya. Tapi yang saya kagum itu Rasulullah itu justru memaafkan dan beliau punya ilmu ya. Punya ilmu bahwa sekarang mereka tidak beriman tapi mungkin anak cucunya nanti beriman. Dan kita lihat juga sekarang kan banyak ulama-ulama besar dari Taif ya, mungkin Gus Wahid juga tahu ya. Coba kalau waktu itu dihancurkan, kan tentunya dampaknya tidak sebaik yang sekarang ya.
Jadi kalau menurut saya memang Rasulullah ini harus menjadi apa ya, pegangan kita lah ya. Beliau sering kalau ke masjid dilempari atau disiram dengan air kotoran oleh wanita Yahudi. Beliau tidak marah, memaafkan, tapi begitu tidak ada yang menyiram seperti itu, justru beliau bertanya-tanya dan mengunjungi ya. Ternyata wanita Yahudi itu sedang sakit. Karena kebesaran hati Rasulullah itu, maka wanita Yahudi ini masuk Islam. Di sini tentunya dimensinya bukan cinta dan benci yang sifatnya kata Mas Kun tadi yang sifatnya erotis ya, seperti Freudian begitu ya. Tapi ini sudah cinta benci yang sifatnya ilahiyah ya. Rasulullah itu membenci sesuatu itu bukan orangnya, tetapi kelakuannya, akhlaknya ya. Jadi Rasulullah itu berusaha membawa sebanyak mungkin orang ke surga ya, dengan cintanya ya. Seharusnya kita tidak boleh sebagai seorang muslim justru berusaha membawa sebanyak mungkin orang ke neraka karena kebencian kita, karena itu bertentangan ya. Jadi itu sumber kedua kalau menurut saya ya. Sumber pertama Al-Quran, Rasulullah, dan sumber ketiga seperti tadi Prof. Kuncoro katakan ya, alam semesta, realitas kehidupan sehari-hari itu juga sebenarnya ayat-ayat Allah ya. Beliau mengatakan tadi Al-Quran yang real gitu ya. Jadi ilmu rasionalitas kejadian sehari-hari itu sebenarnya sumber juga ya. Tadi masalah kadrun segala macam ya, cebong dan segala macam kampret, justru itu menjadi sumber pembelajaran untuk kita bahwa itu bukan bentuk kecintaan yang diajarkan oleh Islam ya. Oleh sebab itu harus kita hindari lah ya. Sebagai Muslim tentunya kita tidak menyebarkan kebencian, tapi kalau bisa menyebarkan cinta kasih ya. Nah, tadi juga ada yang menarik tadi ya. Salah satu narasumber mengatakan bahwa kita harus bisa merasakan cinta Allah kepada kita ya. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir-pikir gitu ya, Masya Allah dulu kalau Allah tidak cinta kepada kita, kita dilepas, jangan-jangan kita sudah bablas kemana ya. Kita dulu sering ya sebagai manusia, anak muda, agak sedikit bablas ke arah-arah yang hedonistik, tapi Allah justru secara perlahan-lahan dengan caranya menarik kita ya. Nah ini sebenarnya juga ilmu ya, kita bermuhasabah diri. Oh Allah waktu itu menolong, oh Allah waktu itu sengaja membuat ini, oh Allah dan seterusnya ya. Jadi banyak rekan-rekan yang ditangkap KPK karena korupsi, kalau saya melihat mungkin itu juga salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan rekan-rekan tersebut agar tidak bablas terlalu jauh ya. Tapi kita sebagai manusia biasanya melihat dari aspek kebencian ya. Oh tukang korupsi dan segala macam ini itu sudah kaya korupsi. Tapi kalau kita melihat dari segi aspek cinta kasih, mungkin kita bisa melihat dimensi lain ya. Oh Masya Allah, Allah sedang menyelamatkan dia. Oh berarti Allah masih sayang dengan dia dan seterusnya ya. Jadi memang mindset kita ini, saya pikir mindset sebagai seorang muslim ini penting juga bahwa kita selalu punya mindset cinta kasih ya. Jangan mindset kebencian ya. Karena kalau yang kita pakai mindset kebencian, ini nanti pandangan kita jadi kacau ya. Nah, yang menarik juga, saya pernah ngobrol sama Mas Kun sebenarnya ya, suatu waktu di Bandung. Saya katakan, kenapa saya kalau ngelihat seseorang kadang-kadang kok saya langsung suka, padahal saya belum kenal. Tapi ada orang yang saya lihat juga begitu saya lihat belum kenal sudah nggak suka ya. Nah saya pelajari
agak sedikit tentang tasawuf. Kemungkinan karena kita dulunya ini pernah di alam ruh ya. Jadi mereka-mereka yang dulu di alam ruhnya berkawan, lahir ke bumi, meskipun satu lahir di Amerika, satu lahir di Indonesia, begitu bertemu itu seolah-olah ada deja vu ya. Aku pernah ketemu, kok ini saya suka dan segala macam ya. Tapi kalau misalnya di alam ruhnya itu memang sudah tidak cocok, begitu di dunia ini jadi kok kelihatannya jadi nggak pas saja ya. Ngelihat orang kita nggak suka saja ya. Apakah karena kemelintinya, karena kelakuannya yang asal-asalan atau apalah ya, kita udah langsung nggak suka ya. Kalau menurut saya ini mungkin bawaan dari alam ruh ya, walau alam bisawab ya. Jadi saya setuju tadi dan ini juga ajaran dari Rasulullah dan Islam. Kalau kita mencintai jangan terlalu berlebih-lebihan ya. Dan kalau kita membenci juga jangan terlalu membenci ya. Karena cinta benci ini bukan hanya milik kita ya. Cinta dan benci itu ada skenario Allah di sana ya. Kita tidak paham. Jadi jangan sekali-kali kita membenci seorang. Jangan-jangan orang yang kita benci itu justru yang dicintai Allah ya. Bahaya kalau kita membenci wali Allah. Kita in danger ya. Tapi kita juga jangan terlalu mencintai seseorang karena kita tidak tahu ya. Jangan-jangan memang itu tidak baik ya. Jadi memang cinta dan benci ini tidak boleh, kalau menurut saya pribadi ya, mohon maaf ini kalau nggak cocok teori psikologinya nih Mas Gun ya. Cinta dan benci itu bukan domain pribadi kita ya. Bukan hanya domain pribadi kita, tapi dia juga ada skenario Allah bermain di sana. Jadi menurut saya ya kita cinta dan benci sekedarnya dan selalu dalam frame, dalam konteks ajaran-ajaran agama ya, ajaran Allah dalam Al-Quran, sunat-sunatullah, dan juga tentunya Rasulullah ya sebagai Al-Quran yang berjalan ya. Dan saya pikir ya kalau cinta dan benci ada ya biasa saja ya. Ya kita jalani saja. Dan insya Allah kalau menurut saya selama kita berusaha ikhlas, berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin secara pribadi cinta dan benci itu sesuatu yang insya Allah manageable lah ya. Insya Allah kita harus tetap berpegangan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah agar cinta dan benci ini tidak membawa mudorot ya. Kalau bisa cinta dan benci yang membawa manfaat lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau alam bisawab, itu sekedar perenungan-perenungan saja Gus Wahid. Moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa ini menambah wawasan kita supaya kita memang harus positive thinking ya. Jadi harus betul-betul adil ya.